Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik di rumah semuanya sehat selalu dan juga senantiasa bersuka cita. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya mari adik-adik kita nyanyikan lagu pujian dulu ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, puji Tuhan kita sudah menyanyikan lagu pujian. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan adik-adikmu di rumah juga bisa mendengarkan firman-Mu bersama dengan mama, bersama dengan papa, oma, opa, nenek, kakek, uti maupun akung juga ya Tuhan. Berkati kami dan juga keluarga kami masing-masing dalam kesehatannya, dalam lingkungannya, dalam hal apapun juga. Berkati Tuhan agar kami masing-masing keluarga selalu dicukupkan berkat-Nya. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa bermanfaat dan bertumbuh untuk adik-adikmu kelak nanti. Hanya dalam Tuhan pengasihan-Mu saja ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik,
pelajaran hari ini itu tentang pelajaran ketujuh, yaitu mengingat kembali. Di sini kita diajarkan untuk belajar kembali nih adik-adik, yang kemarin sudah beberapa kali disampaikan oleh kakak-kakak ataupun guru-guru asuhan yang kemarin ajarkan, yaitu dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran ke-6. Kita mulai dari pelajaran yang pertama ya adik-adik. Siapa yang masih ingat pelajaran pertama itu tentang apa ya? Iya, pelajaran pertama itu tentang Bapak Abraham yang mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Nah, Bapak Abraham ini sangat sayang kepada Ishak. Begitu juga Ishak sayang kepada orang tuanya. Adik-adik di rumah juga pasti sayang sama orang tuanya. Orang tua juga, mama papa juga pasti sayang sama adik-adik. Nah, Bapak Abraham ini dan juga anaknya Ishak selalu taat pada perintah orang tuanya. Bapak Abraham dan Ishak juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga di rumah pasti taat pada perintah orang tua. Pasti adik-adik di rumah sering membantu orang tua ya adik-adik. Nah, mereka juga selalu taat pada perintah Tuhan. Nah, jadi suatu hari Tuhan memberikan perintah supaya Bapak Abraham mempersembahkan anaknya satu-satunya, yang tadi bernama siapa adik-adik? Iya, yang bernama Ishak. Kira-kira Bapak Abraham tuh mau gak ya adik-adik untuk mempersembahkan Ishak yang satu-satunya anaknya? Tapi di sini Bapak Abraham mau melakukannya adik-adik, walaupun hatinya sangat sedih sekali karena harus mempersembahkan anak satu-satunya. Tetapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan melihat Bapak Abraham yang mau taat dan Ishak yang mengasihi orang tuanya. Akhirnya Tuhan menyediakan domba-domba Tuhan untuk menggantikan Ishak. Nah, selanjutnya untuk pelajaran yang kedua itu tentang apa ya adik-adik? Siapa yang masih ingat? Iya, tentang Ribka. Di sini Ribka adalah seorang yang sangat ramah. Ketika pelayan Bapak Abraham minta minum, dia mau memberikan air, bukan hanya untuk pelayannya saja, tetapi juga untuk unta-untanya. Kira-kira Ribka di sini tuh bagaimana ya adik-adik? Iya, baik sekali ya Ribka kepada Bapak Abraham juga unta-untanya. Karena unta-untanya juga dikasih minum adik-adik. Nah, lalu selanjutnya pelajaran ketiga, ketika Ishak dewasa, ia menikah dengan Ribka. Ribka yang tadi sangat ramah adik-adik. Sesudah menikah, lama mereka tidak punya anak, lalu Ishak berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku seorang anak agar bisa hadir dalam kehidupanku dan juga Ribka. Lalu Tuhan Yesus mendengar doa Ishak dan doa Ribka. Lalu Tuhan memberi mereka anak. Nah, akhirnya Ribka melahirkan bayi kembar bernama Esau dan Yakub. Nah, Esau seorang anak yang selalu berburu. Nah, di pelajaran keempat ini belajar pelajaran untuk Esau adalah seorang anak yang berburu dan ia suka menangkap binatang di hutan. Ada apa aja ya binatang-binatang di hutan adik-adik? Iya, ada binatang kelinci, ada binatang rusa, ada binatang apa lagi adik-adik? Iya, ada binatang babi, terus juga ada binatang kambing hutan. Banyak
sekali binatang-binatang di hutan. Kemudian dibawa pulang untuk dimasak. Nah, di sini Bapak Ishak sangat senang sekali makan makanan hasil tangkapan Esau yang berburu tadi. Nah, berbeda dengan Yakub. Kalau Yakub itu ngapain aja ya adik-adik? Iya, kalau Yakub di rumah membantu ibunya, menolong ibunya di rumah. Kira-kira mengerjakan apa ya adik-adik kalau di rumah? Iya, Yakub senang sekali membantu ibunya di rumah, yaitu seperti mencabut rumput, memotong kayu bakar untuk nanti masak tadi hasil buruannya, ataupun menyapu, mencuci piring. Wah, ternyata Esau dan Yakub sama-sama rajin ya adik-adik. Kadang-kadang Esau sama Yakub juga bertengkar, tetapi kemudian mereka saling memaafkan dan bermain bersama kembali. Adik-adik juga kalau bermain sama teman-temannya, walaupun berantem, walaupun marah-marah, tapi adik-adik juga harus saling memaafkan. Nah, di pelajaran kelima, pada suatu hari Yakub pergi ke rumah Bapak Laban. Nah, Yakub merasa sedih dan takut karena ia tidak ditemani ayah dan ibunya. Di tengah jalan, ketika hari sudah malam dan sangat gelap sekali, Yakub menangis karena takut ada binatang buas. Ketika Yakub tertidur, ia menangis karena takut dan bermimpi adik-adik. Ketika Pak Yakub tidur, ternyata Pak Yakub bermimpi ada tangga yang sangat tinggi sekali dan ada cahaya yang menyinari Bapak Yakub. Lalu Bapak Yakub bangun, ternyata itu adalah malaikat. Nah, malaikat yang naik turun dari tangga itu. Lalu Yakub juga mendengar suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut karena aku menjaga engkau. Sekarang walaupun tidak bersama dengan orang tuamu, Yakub tidak takut lagi karena ia tahu Tuhan Yesus selalu menjaganya dan juga menyertainya." Lalu di pelajaran ke-6, setelah dewasa, Yakub menikah dengan Rahel, anak paman Laban yang tadi Yakub ke rumahnya Bapak Laban yang Pak Yakub itu takut karena ada binatang buas jalan sendiri. Lalu setelah dewasa, ternyata Bapak Yakub menikah dengan Rahel. Rahel sangat dikasihi Yakub. Kemudian mereka dikaruniai anak yang bernama Yusuf dan Benyamin. Nah, ketika hendak melahirkan Benyamin, ternyata Rahel meninggal dunia. Jadi Yusuf dan Benyamin hidup bersama ayahnya serta kakak-kakaknya yang lain. Nah, hari ini ceritanya sudah selesai adik-adik. Kita diajarkan untuk selalu mengingat firman Tuhan Yesus dan selalu taat pada perintah Tuhan Yesus. Selalu percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu mengasihi dan juga menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, pelajaran sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adikmu dan juga hambamu sudah mendengarkan dan sudah menyampaikan firman-Mu tentang mengingat kembali pelajaran pertama hingga pelajaran 6 kemarin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya adik-adikku masih mengingat setiap semua pelajarannya. Terima kasih atas penyertaan-Mu, berkati kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.